sebelumnya kita memakai kitab Fiqh Sunnah, ya, Fiqh Sunnah. Terus kemudian pembahasan dari air, ya, terus wudu, mandi, bersuci, dan kemudian terakhir kemarin tayamum. Kemudian atas beberapa request dari jamaah minta dikaji tentang tadabbur bacaan sholat, ya, tadabbur bacaan sholat. Karena sholat ini adalah amalan tertentu. Tes mati. Tes nggak apa-apa lah. Mati. Ada sudah. Ya. Jadi sholat adalah salah satu amalan soleh, sedangkan sholat adalah amalan yang mulia, paling dihisab pertama di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu bis shalah. Sedangkan sholat itu ada tegurannya, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Ya, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Maksudnya adalah yang sholat saja bisa celaka, ya, apalagi yang tidak sholat. Dengan pertimbangan yang lain, sehingga sholat itu perlu kita bahas, terutama tadabbur bacaan sholat, ya. Karena ketika orang ingin sholat khusyuk, itu rentetannya daripada menyempurnakan wudunya, ya. Hadis yang menjelaskan tentang tumakninah dalam sholat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari sahabat Abu Hurairah itu memulai daripada wudu dulu, ya. Qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Kalau mau salat maka sempurnakanlah wudu. Maka mustahil orang yang ingin khusyuk dalam salat kemudian dia tidak benar dalam wudunya. Lalu pertanyaannya, ya, apa itu makna salat dan apa itu makna khusyuk? Nah, ini perlu biar kita tahu, ya. Salat itu banyak makna, tapi minimal ada dua. Salat itu ada dua makna yang harus kita ingat. Yang pertama adalah doa kita, ya, harapan kita kepada Allah itu salat, doa, ya, dengan gerakan-gerakan yang diikutinya itu, ya. Kemudian yang kedua, salat itu berarti menyambung, ya, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sholatnya kita di sini, ya, tetapi pikirannya di di mana itu, ya, ada masalah dengan sholatnya. Karena nanti ketika kita sedang sholat, sudah mulai sholat, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu langsung syaitan itu langsung datang. Nama syaitannya adalah kanzab, ya. Kalau setan kan namanya macam-macam, ya. Kalau setan yang khusus rumah tangga itu namanya jin dasim, ya, gitu, ya, setan dasim. Tapi kalau untuk sholat ini ada khusus SK-nya, yaitu kanzab. Ketika baru Allahu Akbar, yuqalu syaitan uzkur kada wa kada. Jadi nggak heran ketika baru saja sholat, ya, itu ingat ya Pak. Tadinya lupa nih, nggak inget, misalnya naruh kunci atau ada urusan apa kita lupa, tapi waktu sholat, baru awal sholat sudah memang iya, qala syaitan uzkur kada wa kada, ya. Wah, ini, ya, menjadi benteng kita. Maka yang pertama fa'aswaghul wudu, ya, sempurnakanlah wudu. Summa istaqbilil kiblat, kemudian menghadap kiblat, karena ini adalah syarat dari sahnya sholat, bersuci, ya kan, sahnya. Kemudian madhab kiblat, kemudian nutup aurat, satrul aurat. Nah, ini, ya, maka itu adalah syarat-syarat dari sahnya sholat, istiqbalil kiblat. Kemudian fakabbir, ya, takbiratul ihram. Jadi setelah niat, ya, fardunya kita niat, kemudian kita bertakbir, ya. Nah, kita kembali kepada definisi tadi. Salat yang pertama doa, yang kedua adalah menyambung sambungan ikatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa itu khusyuk? Nah, tadi kan ada apa itu khusyuk, ya. Dan khusyuk itu bukan konsentrasi. Khusyuk itu adalah al-khudu' wat tadallul, ya. Al-khudu' wat tadallul, yaitu taat, patuh, rendah diri, itu khusyuk. Jadi ketika di depan ini
kita bukan apa-apa, nah gitu ya. Maka sangat naif atau sangat tidak pantas ketika sholat itu membawa urusan-urusan dunia, bawa pangkatnya, bawa apanya, bawa gelarnya, bawa kedudukannya, enggak pantas. Karena ketika sholat ya sudah, kita kosong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat-ingat arti khusyuk adalah khudu wa tadallul. Bahkan di dalam itu ada layyinul qalb, hatinya itu lembut. Jadi ketika sholat itu melembutkan hati. Maka penting ya kajian ini untuk apa ya, supaya ikhtiar kita ya dalam mengkhusyukkan sholat kita. Ya, karena sholat berapa lama ya kok tidak khusyuk, memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, jangan sampai sholat lama. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sedangkan sholat itu bisa apa? Mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar, buruk, yang jelek, yang tercela. Ya, karena sholatnya baik. Tapi kalau sholatnya tadi lagun, lalai, ya, sahun, ya maka dia sholat fa innaka lam tusalli, seperti belum sholat. Itu. Jadi kita sudah tahu makna sholat, tahu makna khusyuk. Rendah, patuh, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu khusyuk. Ya. Jadi di dalam sholat ada hal yang diperbolehkan, gerakan ringan, merapatkan shaf, ya, mencegah orang yang melewati sholat. Kemudian ada sesuatu yang kita ambil yang itu penting dan urgen, itu masih boleh. Tetapi gerakan ringan dalam sholat. Ya. Kemudian ketika kita bertakbir, Allahu Akbar. Ya. Posisi takbir saja seperti apa? Begini kan? Ya. Ini dari tadabbur gerakan saja sudah menandakan bahwasanya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan. Ini kan pasrah ya. Cuma nanti dalam fikih ada dua pendapat. Ya, yang di sini ini ya, yang di sini sejajar dengan bahu ya, tapi di depannya, bukan di sininya. Nah, di depan. Nah, sama di telinga ya, sama-sama boleh ya, tapi posisinya tetap begini. Kenapa? Karena kita pasrah kepada Allah. Yang nanti posisi ini sama dengan waktu sujud. Jadi ketika ngangkat tangan pertama itu Allah di sini, Hu Akbar, maka ketika sujud juga di sini, ya. Ketika di sini Allah kan telinga nih, Hu Akbar, maka ketika sujud juga di sini, ya. Keduanya betul, ya, sama-sama betul, ya. Kemudian dari lafaznya Allahu Akbar, artinya adalah Allah Maha Besar. Kenapa enggak Allahu Kabir? Kabir besar enggak kabir? Nah, kenapa pakai akbar? Karena akbar itu adalah lebih besar. Jadi ada ismun tafdil. Ismun tafdil, ya. Akbar, ya. Wasi' ausa', luas, ya. Dhaif, lemah, adhaf, ya. Ya, kemudian apalagi? Itu adalah ismun tafdil yang menunjukkan bahwasanya lebih besar dari segala sesuatu yang besar. Nah, ini perlu dari Allahu Akbarnya sendiri harus koreksi, ya. Kenapa? Jangan sampai mulutnya Allahu Akbar tapi bisnis akbar. Proyek akbar, ya. Nah, ini memang susah ya. Terus kemudian apalagi? Teman atau hubungan atau komunitas, ya. Semua itu adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya membesarkan Allah, ya. Di saat mulainya saja kita disuruh menyempurnakan wudu. Setelah menyempurnakan wudu, kemudian kita ngadep kiblat, ya. Kemudian kita bertakbir. Ini adalah salah satu rukun dari salat, ya, takbiratul ihram. Jadi 3, gampang ingatnya itu. Yang pertama niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian berdiri jika mampu. Itu sudah rukun, udah 3 pertama, ya. Karena ada 13 nanti rukun dalam salat, begitu, yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, kita berserah diri kepada Allah. Nah, kemudian setelah takbir apa yang kita ucapkan? Setelah takbir doa iftitah. Bisa namanya iftitah, bisa namanya istiftah. Nah, ini macam-macam doanya. Ini bapak-bapak pakai yang apa nih doanya nih? Ya, pakai yang apa? Ini kan banyak sekali nih, ya. Nah, kalau di sini ada riwayat dari Abdullah ibnu Umar, itu memakai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu disambung oleh periwayatan daripada Ali bin Abi Thalib, ya, inni wajahtu
wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa umirtu awwalul muslimin. Dari sini boleh kita pakai, bahkan ditekankan yang membaca doa iftitah dengan doa ini itu ketika sholat malam, bisa maghrib, bisa isya, bisa ketika qiyamul lail, ya, ketika malam-malam. Karena apa? Di situ teduh sekali artinya, ya. Dari Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ini adalah memuji Allah, ya, membesarkan Allah, ya, sampai ini wajah tuh saya hadapkan, ya, kepada Engkau wahai Allah, ya, fatras samawati wal ardh hanifa muslima, yang lurus, kemudian muslima dalam arti menyerahkan diri, berserah diri, ya, kemudian inna solati, solatnya, wa nusuki, kurbanannya, pengorbanannya, ya, infaknya, sedekahnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi juga ada yang lain, riwayat dari Abu Hurairah. Allahumma ba'id, jauh, ya Allah jauhkanlah, baini wa baina khotoyaya, ya. Ya Allah jauhkanlah aku dengan kesalahan-kesalahanku. Kalau khoto itu satu kesalahan, tapi kalau khoto ya kita ngaku di hadapan Allah kalau kesalahan kita tuh banyak. Tolong jauhkan. Ya, ini minta dibersihkan, jauhkan dari kesalahan seperti Allah menjauhkan antara timur dan bainal masyriqi wal maghrib, timur dan barat. Allahumma nakkini, ya, bersihkan min khotoyaya kama yunaqqas sabul abyadu minat danas. Ini sebagian mungkin yang belum biasa, belum hafal, ya, tapi semuanya itu betul, ya. Ya Allah bersihkanlah, ya, diriku, hatiku, ya, sebagaimana Engkau membersihkan apa dari kesalahan itu, sebagaimana Allah membersihkan pakaian putih dari noda-noda. Kalau pakaiannya warnanya hijau merah, nah, itu bisa jadi ada noda yang tidak terlihat, yang belum bersih. Tapi kalau putih, nah, itu sobul abiyadu minad danas, pakai pemutih lah, pakai apa itu, ya. Terus kemudian selanjutnya Allahumma gsilni, bersihkan, ya, basuhlah, cucilah, ya. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal baraj. Itu dengan apa? Air embun, air es. Nah itu, ya, maksudnya apa? Agar hati dan diri ini bersih sebelum mulai gerakan-gerakan yang lain. Itu baru pertama iftitah itu. Hukumnya sunnah muakkadah, ya, yang kalau terlanjur nggak baca ndak masalah, tapi karena ini bagus, ya, tadabbur, ya, maka harus dibaca, ya. Nah ini bisa kapanpun, Allahumma ba'id baini, ya, silahkan. Nah kemudian kalau di sini malah ada bacaan yang lain, ya. Nih, ya, di dalam kitab Minhajul Muslim, ya, doa iftitah di sini dijelaskan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Asing, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud, ya, jadi juga betul. Dan ini isinya apa? Mensucikan Allah, ya, memuji Allah, ya, kemudian apa? Di sini mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la ilaha ghairuk. Jadi intinya itu iftitah itu pembuka. Istiftah itu dibuka. Karena apa? Dari kata fataha. Karena nanti ini yang membuka sholat kita agar nanti hidayah, taufik, ya, kemudian apa namanya, kebaikan-kebaikan itu turun dalam sholat kita. Maka harus dibaca bagi orang yang ingin khusyuk sholatnya, doa iftitah atau istiftah, ya, dua itu artinya pembuka, ya, pembuka. Nah, karena apa? Berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalus salawatil khams kama salinahrin azbin ghamrin bibabin ahadikum yaktahimu fihi kulla yaumin khamsa marrat. Perumpamaan orang yang sholat 5 waktu sehari itu seperti orang yang mandi, bahkan apa, ya, masuk ke dalam sungai, yang sungainya itu bersih,
Yang kemudian setiap harinya itu mandinya berapa kali? 5 kali. Iya. Kemudian Rasulullah menanyakan itu kepada para sahabat, "Fama tarawna lidzalika yubki mandaronihi." Ya, apakah engkau akan melihat atau tersisa kotoran dari orang yang telah mandi dalam satu hari 5 kali ini? Maka qalu la syai', kata para sahabat, tidak akan. Nah, fa inna salawatil khams, begitupun dengan salat 5 waktu, tudhibuz dzunuba kama tudhibul ma'ud daran, yaitu seperti orang yang salat 5 waktu itu mandi 5 kali dalam sungai, membersihkan kotoran-kotoran tadi, dosa-dosa, dzunub, seperti air yang dibersihkan oleh kotoran tadi. Ini ya, maka tergantung dengan iftitah tadi. Pertama kita membawa diri dari yang kotor, walaupun tadi sudah dibersihkan dalam wudu ya. Wudu itu kan sebetulnya menghilangkan keburukan-keburukan, itu hikmah wudu ya. Mulut ya, kumur berarti dari lisan ya, hidung, kemudian wajah ya, wajah nanti ada mata, masuk mata juga, ada telinga, ada rambut, ada tangan, ada kaki. Ini semua hikmahnya untuk membersihkan, mengingatkan anggota ini supaya bersih, baik secara zahir maupun batin. Sholat masih belum ya, masih belum merasa bersih, karena nggak boleh sudah merasa bersih, bawa lagi kotoran ya dalam hati. Nah, dibersihkan ketika sebelum sholat. Kemudian ketika sholat kita minta Allah Subhanahu wa taala membersihkan segala dosa-dosa kita itu ya. Dan kemudian setelah istiftah, apa yang kita kerjakan? Nah, di sini boleh ta'awudz. Karena apa? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Tapi pelan-pelan, ta'awudznya pelan-pelan ya, tidak keras-keras ya. Tapi ini juga hanya anjuran sunnah ya, tidak mengapa sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah sendiri ya, Al-Fatihah sendiri pernah kita bahas ya. Tapi sebelum ke sana kita akan mengulangi cara meletakkan tangan ya. Kalau sedekap ada 3, ini cepat saja. Yang pertama, tangan kiri ditutupi tangan kanan, telapak tangan kiri tutupi telapak tangan kanan. Yang kedua, di pergelangan, maksudnya pergelangan tangan kiri itu dipegang oleh tangan kanan, jari tangan kanan. Kemudian yang ketiga, Said agak ke sini ya, agak ke tengah sini ya, agak ke atas ya. Itu pertengahan antara siku dengan pergelangan tangan di sini ya. 1, 2, 3 sudah ya. Kalau di sini nggak boleh karena seperti orang lihat proyek atau kedinginan. Nah ya, lanjut ya, peletakannya di sini. Yang sahih dan rajih yang paling kuat itu di sini ya, di shoulder, di dada. Dada itu di mana? Di ulu hati. Nah, di ulu hati ya. Tetapi nanti ada sebagian dari Imam Ahmad ke bawah juga bisa, boleh, yaitu di perut bawah di sini ya. 2 ini silahkan dipakai. Nah, terus pertanyaannya, ada yang begini, ada Imam Malik, dia tidak bersedekap. Setelah takbir kemudian luruskan tangan ya, tidak bersedekap. Nah, adapun yang begini, yang di samping ini sebetulnya adalah ada dalam sirah ya, tetapi ketika itu ya, sahabat, ini anjuran ketika orang sholat tetapi memegang senjata. Jadi kalau senjatanya di sini, peganglah sambil senjatanya ya, tapi bukan untuk keseharian ya. Jadi bapak-bapak bisa pakai di sini atau di bawah. Nah, itu posisinya ya. Tapi tetap yang penting tadaburnya tadi ya, tadaburnya. Allahu Akbar. Semuanya kecil, yang besar cuma Allah. Semuanya kecil, yang besar cuma Allah. Pangkat kecil, yang besar cuma Allah ya. Cuma ya kadang ingat aja ya, misalnya mau minjem uang, aduh sholat dulu lah, baru Allahu Akbar sudah ya, tadi jin kanzabnya itu ingat-ingat ya, datang uzkur kada wa kada, ingatlah ini ya. Oh iya, minjem ke siapa ini ya, Allahu Akbar, oh minjem ke fulan lah, tetangga, sami Allahu liman hamidah, tapi kayaknya susah kalau minjem ke beliau ini ya. Allahu Akbar, oh mungkin dengan alasan yang penting ini, Allahu Akbar, tapi nggak bisa tetap ini, kita ganti saudara yang lain. Allahu Akbar, terus saja sampai akhirnya ketika duduk salam, oh iya saya masih punya,
orang yang minjem saya dulu tinggal ditagih aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sudah kelar ya. Uangnya sudah dapat. Nah, itu jangan ya. Itu nanti boleh dipikir waktu setelah sholat. Tapi pas sholat fokus ya. Al-khudu wa tadallul. Nah, kemudian Al-Fatihah ini juga ya ada perbedaan lagi. Tapi perbedaan ini sebetulnya adalah rahmat ya. Banyaknya ijtihad dari para ulama ini menjadikan kita banyak belajar, bukan saling bertengkar atau bertikai. Imam Asy-Syafi'i dibaca jahar basmalahnya, karena basmalah bagian dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sampai terakhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada 7 ayat. Ya. Tapi ulama fikih yang lain selain Imam Asy-Syafi'i tidak memasukkan basmalah ke dalam Al-Fatihah. Ya. Karena hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membagi Al-Fatihah qismaini, dua bagian ya. Yang 3 ayat berbicara tentang Allah, punyanya Allah. Yang 3 ayat ke bawah itu berbicara tentang hambanya. Nah, di tengah itu nanti akan ada ayat yang ke 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kemudian hadis tersebut dimulai dari apa? Ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Hadis dari Abu Hurairah. Maka tidak memasukkan basmalah ke dalam Al-Fatihah. Jadi nanti ada Imam Ahmad bin Hambal ya. Kemudian nanti ada pendapat Imam Hanafi ya. Maka itu bismillahnya sir, kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak bersuara Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sir. Baru keras Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Imam Malik tidak perlu pakai bismillah. Langsung alhamdulillah. Tidak mengesirkan juga. Ya. Karena tadi apakah tidak bismillah itu jadi 6 ayat Al-Fatihah? Tidak. Tetap 7 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ya. Sehingga nanti ada perbedaan seperti Abdullah Ibnu Mubarak. Itu mengatakan setiap surat ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Ya, maka banyak pendapat tentang itu. Maka nanti di sini ada yang pakai bismillahnya jahar, ada yang sir, tapi semuanya pakai bismillah. Karena tidak ada yang pakai pendapat Imam Malik. Kalau Imam Malik tanpa bismillah, langsung mulai iftitah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian kita masuk ke hadis yang tadi, dibagi 2 Al-Fatihah. Karena coba alhamdulillahirabbil alamin ini memuji Allah, Tuhan semesta alam, ya. Rob, apa itu makna Rob? Nah, pernah kita kasih tahu Rob itu ya minimal ada 3 makna Rob. Yang pertama dia menciptakan. Rob itu pasti membuat atau menciptakan. Yang kedua memelihara atau mengatur, pasti ya. Karena banyak orang yang menemukan atau menciptakan sesuatu tapi tidak kuasa untuk memelihara dan mengatur itu. Ya kan? Nah, yang ketiga itu adalah yang menguasai, ya sama saja berarti ya, yaitu mengatur, menguasai dan memelihara. Nah, itu ya. Jadi sudah menciptakan, dia mengatur, menguasai dan memelihara, itu Rob, artinya Rob. Ya. Kalau Khaliq ya menciptakan. Kalau Rob sudah masuk tadi, mencakup tadi. Nah, apa yang Allah atur, apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah kuasai, apa yang Allah semua dikendalikan, itu adalah alamin, semesta alam. Jadi dari awal ini saja kita sudah memuji Allah. Bahkan yang kedua Ar-Rahmanir-Rahim, memuji lagi ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Bedanya kalau Ar-Rahman untuk makhluk, semua makhluk, hewan, tumbuhan, orang kafir, orang maksiat, ya Allah kasihi semua. Ar-Rahman, Allah kasihkan rezeki semua, ya hewan apapun ya. Kalau Ar-Rahim khusus untuk orang yang taat, orang yang beriman yang taat sama Allah. Jadi Ar-Rahmannya Allah punya, Ar-Rahimnya Allah juga punya. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin, sampai Malik Yaumiddin ya, itu saja masih memuji Allah ya, yang maha raja ya, dari hari pembalasan, dari hari kiamat, dari hari hisab, hari perhitungan. Nah, Malik ya, raja diraja ya, rajanya raja ya, ya rajanya raja ya, raja yang tidak ya, ini pernah saya tanyakan kepada murid gitu ya, apa bedanya presiden kan juga raja ya.
Raja manusia dengan raja Allah apa bedanya? Ya kan? Bedanya apa kira-kira? Raja manusia buat aturan, Allah juga buat aturan. Ya. Rajanya manusia memimpin, Allah juga memimpin. Ya. Rajanya manusia juga dia mengendalikan, Allah juga mengendalikan. Sama-sama itu. Tapi yang beda, yang paling mencolok adalah raja manusia itu terbatas. Wilayahnya terbatas. Waktunya terbatas. Kesehatannya terbatas. Peraturannya terbatas. Tapi kalau Allah itu tidak terbatas. Waktu, tempat, ya, terus kemudian masa kepemimpinan, aturannya tidak terbatas. Allahu ala kulli syai'in qadir. Nah, 3 ini milik Allah. Al-Fatihah ketika kita baca itu, ini milik Allah. Dan kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini luar biasa nih. Jadi ketika baca tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini nih perjanjian, kata Allah itu. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu apa? Ini perjanjian antara aku dengan hambaku, dan untuk hambaku setiap nanti apa yang mereka minta akan aku ijabahi. Coba nikmatnya. Wali abdi masa'alah. Ya, karena kita sudah memuji Allah, sudah membesarkan Allah, ya. Nah, kemudian Allah bilang demikian, perjanjian antara Allah dengan diri kita. Kemudian yang terakhir itu, 3 ayat yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim, ya, minta jalan yang lurus. Yang lurus itu yang seperti apa? Langsung siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberikan nikmat. An'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Itu jalannya para nabi-nabi, ya. Was-siddiqin, orang-orang yang sidik, yang benar, yang jujur, yang sudah capek derajat orang-orang yang benar lah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Was-syuhada, dan orang-orang para syuhada, was-sholihin, orang-orang yang soleh. Nah, ini arti daripada siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apa? Ghairil maghdubi 'alaihim, dan tidak mau kita berlepas diri dan kita menjauhkan jalannya orang yang maghdub, dimurkai, dan yang dolin, tersesat. Yang dimurkai itu orang-orang Yahudi, yang dolin, yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Ya, dolin karena dia sudah tahu ilmunya tapi tidak mengikuti. Maghdub itu sudah tahu ilmunya karena tidak mengikuti. Dolin adalah orang yang tersesat karena memang tidak tahu. Nah, kemudian di situ kita disunahkan untuk mengucapkan amin, karena para malaikat nanti mendoakan. Nah, dan pernah kita sampaikan mazhab daripada Hanafiyah tidak mengucapkan amin. India, Pakistan, terus kemudian di Turki itu tidak pakai amin. Walaupun, nah kalau dia amin berarti itu orang Indonesia. Nah, tapi kalau di Saudi pakai amin. Imam Ahmad bin Hanbal pakai amin. Ya, itulah tadabbur tentang Al-Fatihah. Itu baru Al-Fatihah saja, ya. Yang dimana kita dari situ sudah banyak sebetulnya harusnya kita ingatkan diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri. Bahwasanya kita tuh bawa dosa, tapi banyak minta nanti ketika sholat. Itu. Nah, kalau sholatnya betul-betul, ya insya Allah idza salohal sairu amali. Kalau betul sholatnya maka betul semua amalnya. Ya, maksudnya tertib semua, sholatnya bagus, dijaga, amalan yang lain terjaga. Wa idza fasadatus shalah fusida sairu amali, maka akan rusak semua amal-amalnya karena sholatnya. Maka kalau yang ngambil karyawan ini perlu nih lihat sholatnya nih. Ya, lihat sholatnya, tapi susah ya. Sholatnya bagus ini. Ya, atau ngambil teman yang dekat. Nah, itu dilihat dari sholat. Karena kalau sholatnya terjaga, insya Allah amal-amalan yang lain, hubungannya dia dengan manusia, insya Allah terjaga. Karena dia menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian, ya, jangan tergoda dari setan kanzab tadi, ya. Kemudian baca surat. Kita lihat di sini, ya, hadis yang tadi kita lanjutkan. Dari menyempurnakan wudu, kemudian ngadap kiblat, ya, kemudian bertakbir, ya,
Bertakbir ini berarti meninggikan Allah ya, membesarkan Allah. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Habis Al-Fatihah disunahkan baca surat yang memudahkan kita. Maka lebih baik suratnya surat pendek tapi betul-betul membayangkan artinya. Ya, coba ketika kita pendeklah surat apa? Al-Kautsar pendek. Inna a'tainakal kautsar. Kita bayangkan Al-Kautsar itu. Ya Allah. Al-Kautsar itu ya, lebarnya itu 1 bulan perjalanan. Lebarnya. Itu kalau saya ukur jalan itu 1 bulan mungkin dari Sumatera nyampe sana itu, Jawa Timur sana. Ya. Itu lebarnya. Perjalanan 1 bulan. Minum, ketika kita minum baru 1 teguk lam yatma abadan. Tidak akan haus selamanya. 1 teguk saja dari Telaga Kautsar. Jadi, nah ini ya, lebih baik suratnya kita tahu artinya. Ya. Ketika maksakan dengan surat-surat yang panjang sedangkan lupa ya atau berat, nah ini tidak dianjurkan. Karena surat Al-Muzammil ayat terakhir faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah darimu itu di dalam salat dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian sedikit lagi. Summa raka', kemudian ruku' hatta tatma'inna raki'an. Ingat-ingat itu ya. Kemudian ruku' dan sampai tumakninah, karena tumakninah bagian rukun dari salat. Maka harus tumakninah. Hatta tatma'inna raki'an. Summa rfa' hatta ta'dila qa'iman. Kemudian bangkit sami Allahu liman hamidah sampai betul-betul qa'iman, berdiri. Ya. Hatta ta'tadila qa'iman. Summa sujud, kemudian sujud hatta tatma'inna sajidan. Sujud kemudian sampai betul-betul kita merasakan tumakninah. Summa rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian duduk di antara 2 sujud sampai kita tenang duduknya. Ya. Summa sujud lagi hatta tatma'inna sajidan, sampai kita tumakninah dalam sujudnya. Summa fa'al dzalika fi salatika kulliha. Seperti itulah dalam setiap sholat. Jadi sampai tenang. Maka ketika baiknya ya, ketika kita lagi sholat, geraknya selesai, tenang baru baca. Ya. Ketika sami Allahu liman hamidah, sampai tenang, Rabbana walakal hamdu. Ya. Dan nanti di sini ada Rabbana walakal hamdu cukup. Rabbana walakal hamdu mil'us ardi wa mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du juga boleh. Juga alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih juga boleh. Ya, ada takrir dari Rasulullah ya. Jadi itu hanya variasi. Tetapi kalau kita betul-betul sudah menetapkan saya mau baca yang ini, maka sudah dilihat artinya. Karena tadabbur salat itu penting.